Bapak Ibu tahu hadis sahih itu, orang yang sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di tempat-tempat lain kecuali Masjid Haram. Ya, 1000 kali Bapak sholat di masjid tempat kita ini sama dengan sekali Bapak sholat di Masjid Nabawi. Bapak pikirkan ini, ya, luar biasa. Kalau tempat Bapak itu barangkali berapa hari di sana, kalau 5 hari Bapak di sana atau 3 hari, sholat waktunya 5 waktu 15 kali, sholat sunatnya tak terhitung, Bapak hitung-hitung lah itu. Cuma jangan nanti setelah Bapak itu pulang ke Indonesia berhenti Bapak sholat. Udah banyak kali merasa hitung-hitung di komputer tak mampu lagi, berhenti pula sholat. Nah, itu bahaya itu, ya. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu apa ini menjadi motivasi, dorongan kepada kita. Diberikan Allah luar biasa kebajikan bagi orang yang berkunjung ke Masjid Nabi untuk sholat sekali aja, pahalanya sama dengan 1000 kali di masjid-masjid lain. Kita pahala. Makanya maksud saya, jangan Bapak tinggalkan sholat berjemaah di sana, jangan Bapak tinggalkan sholat-sholat sunat di sana. Sama nanti dengan Masjid Haram, Pak. Cuma Masjid Haram itu 100.000 kali, Pak. Bapak pikirkan itu. Sekali Bapak sholat di Masjid Haram sama dengan 100.000 kali Bapak sholat di Medan. Coba Bapak pikirkan. Kalau berjemaah 27 derajat, kalau sendiri 1 derajat, Bapak Ibu pikirkan 20 derajat itu kali 100.000. Kalau matematikanya memikirkan itu. Kalau komputer bisa memikirkan itu, tidak terpikirkan itu. Tapi itu yang jadi Allah. Kalau begitu, Bapak Ibu kejar di sana sholat sunat. Bapak Ibu ada hadis Rasul mengatakan, siapa yang sholat berjemaah mendengarkan tausiah bahkan kalau ada sambil dia menunggu sholat Isra dia di sana, maka sama dengan haji, kata Rasul. Sholat Isra sudah pernah Bapak-bapak? Tapi sholat Isra itu Pak Bu tidak boleh pulang ke rumah dulu baru balik ke masjid. Harus sampai terbit matahari, mulai dari sholat subuh kita berdiam diri berzikir di masjid, maka terbit matahari disitulah sholat Isra, namanya sholat sunat Isra. Kalau ke Maktab pun Bapak Ibu pulangnya takutnya aku cecek lagi, cakap-cakap aja. Selesai dulu Bapak Ibu sholat Isra, sholat sunat duha, baru pulang Bapak. Kalau di Maktab Bapak Ibu sholat duha, takutnya nggak jadi. Kenapa? Banyak kali mau ceritakan, banyak kali mau dibelanjakan. Bapak pulang dari Mihara udah cari-cari pakaian untuk cucu, untuk tetangga, untuk saudara. Ini dipikirin, makanya masjid berbanyak. Sudah begitu Bapak Ibu, sholat sunat yang lain banyak. Sholat sunat mutlak, sholat sunat wudu, sholat tahajud. Apa lagi bisa sholat tahajud di sana, Pak? Bapak Ibu nanti dari Maktab kira-kira udah mau tawaf pergi ke Masjid Haram, berangkat Bapak Ibu jam 3 pagi, sholat hajat di sana Bapak Ibu. Sholat tahajud Bapak Ibu. Apa hajat Bapak? Perbanyak amal di sana, Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu kalau bisa khotomkan Al-Quran di Masjid Haram. Bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran, saya yakin antara zuhur dengan asar, antara subuh menjelang subuh itu bisa berapa lembar, bisa bahkan setengah jam atau 1 jam 1 juz, berarti cuma 30 jamnya kita bisa khotomkan Al-Quran. Tolong Pak, kalau bisa khotomkan Al-Quran, niatkan itu. Bapak Ibu bawa catatan. Suatu contoh nanti, aku tadi juz 1 sampai halaman sekian, juz 2 sampai halaman sekian. Buat catatan, kenapa? Kita lupa. Tapi kan itu udahlah sombong. Jangan buat catatan. Tadi aku
pulang sholat tadi sampai juz sekian, halaman sekian, ayat sekian, udah catat. Hah? Dan kemudian Bapak Ibu, jangan cuma boleh-boleh Bapak Ibu pikirkan dari sana banyak-banyak, tinggalkan boleh-boleh banyak di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Di mana itu Ustaz? Berikan Al-Quran, letakkan di situ. Niatkan Al-Quran itu ibu beli letakkan di Masjidil Haram. Ya Allah, kalau ada pahalanya untuk orang tua. Begitu dibaca orang Al-Quran yang Bapak wakafkan di situ, tetap mengalir pahalanya sama orang tua ibu Bapak. Bapak udah pulang ke Indonesia, dibaca orang Al-Quran yang Bapak wakafkan tadi, mengalir pahalanya sama Bapak itu. Jangan pikirkan cuma beli hafal, beli emas, beli apa namanya itu untuk sajadah, beli apa, nggak usah pikirkan itu. Banyak di kedai ikan dia apa? Baca ikan, tapi gak ada ikan di situ. Cuma Bapak Ibu jaga ya, saya mohon maaf. Jangan gara-gara itu berdosa Bapak Ibu. Jangan bilang oleh-oleh itu kalau dia baca ikan dari Mekah berdosa. Opung, jangan kau bilang sajadah itu dari Mekah itu, padahal baca ikan tak berdosa. Jangan bilang aja, jangan bicara opung itu, hargailah itu, sasmi itu. Jangan bilang dari Mekah, sementara itu dari baca ikan banyak berdosa. Udah bilang aja, itu oleh-oleh opung, itu oleh-oleh saya. Jangan bilang dari mana, supaya jangan kita berdosa. Ya, jadi kalau begitu Bapak Ibu, ini ibadah. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dibawa itu Bapak Ibu pembimbingnya itu adalah untuk ke Raudhah. Pak Bu, ini saya kasih trik. Saya pengalaman. Kalau itu kita ke Raudhah Pak masing-masing itu sangat lama dan kemudian itu bisa saja kita desak-desakan. Ya. Saya Pak pertama dulu tahun 2005 ini pecah kaki saya pecah-pecahan Pak. Ya. Dan semalam saya tahu trip Pak 2019 dikasih tahu kawan, bapak-bapak sorong dan jangan minta imbalan, yang sakit sorong ke Raudhah. Bapak Ibu nggak desakan jalannya, jalan tol masuk. Dari yang menuju jalan ke makam Rasul itu masuk nanti Pak, dan enaknya kita bisa lama di situ. Bilangkan sama yang kita sorong yang sakit, Pak, lama-lama sholatnya ya, biar lama-lama juga di situ bilang. Nah, itu caranya Pak. Tapi jangan minta imbalan. Ini orang cari imbalan aja. Sorong kau sekian rial, seorang kau sekian rial. Jangan. Kita mau beribadah, Pak. Ayo sorong Pak. Kenapa Bapak pengen jemput saya sorong? Sorong Bapak lagi itu. Pergi Bapak jam 2 pagi sampai jam 3 bisa Bapak itu kan. Kuncinya yang sakit ini. Asal yang sakit ini keluar, Bapak nggak bisa lagi keluar. Nah itu intinya. Kan sejahtera kita Pak. Kami hari itu bisa saya jam sama Imam Masjid Agung kami, Siregar. Kami sama-sama pergi jam 2 pagi. Lama kami Pak di sana. Mau doa lah yang sakit lupa lama. Kami punya enak mau doa. Kalau enggak Pak, 5 menit itu sudah kita ini. Siap kita sholat Pak, berdoa kita di situ. Kalau kita sendiri, keluar. Tak kayaknya kita Pak. Di Raudhah itu taman-taman surga itu. Dan itulah dekat makam Rasul. Maka orang yang ke Raudhah itu sekalian ziarah. Itu nanti akan dibawakan oleh pembimbing Bapak. Udah selesai dibawa pembimbing, selanjutnya Bapak sendiri berjalan. Itulah yang mandiri tadi. Itulah nanti di Madinah. Kemudian Bapak Ibu nanti kuburan-kuburan di sana ada baki, ya. Nah baki itu tempat-tempat para sahabat banyak di situ, dekatan di situ, ya. Nah kalau memang sempat banyak hal-hal yang dikunjungi di sana. Tapi yang paling intinya Pak, amalan-amalan sunat tadi tolong diperhatikan itu Pak. Saya harapkan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Belum tentu masa akan datang Bapak bisa pergi ke sana. Kulihat dari banyaknya kepingin orang umroh ini Pak, dikatakan si Covid dulu 2 tahun tak bisa orang umroh. Sekarang mendesak-desakan. Kemudian apa penyebabnya banyak orang umroh? Karena haji sangat lama. Ini tertumpuk Pak gara-gara 2 tahun tak jadi berangkat haji. Sekarang tertumpuk ini haji di Indonesia Pak. Tapi tahun ini ditambah 10.000 menjadi 221.000 Pak yang berangkat. Dan tidak lagi ada pembatasan usia.
Ya, tidak ada pembatasan usia di tahun ini. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu yang mendaftar tahun 2012 itu barangkali mulai bulan April sampai selanjutnya itu berangkat tahun ini mungkin. Tapi kalau yang mendaftar 2013 barangkali belum berangkat. Kenapa? Karena cukup banyak yang mau berangkat. Dan Bapak Ibu saya sampaikan, bagi yang sudah lansia di atas 70 barangkali bolehlah dijumpai atau pergi ke tempat Medan, mana tahu dapat giliran lansia untuk cepat berangkat. Mana tahu ada saudara ibu 70 tahun ke atas, coba tanyakan ke tempat Medan, mana tahu sudah dia termasuk lansia. Kenapa? Lansia itu diutamakan berangkat Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan. Tapi dengan catatan mungkin ada muridnya. Tapi ada belakangan yang mendengar tak malah yang pakai murid dari Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan, itu di Madinah. Ya, kemudian di Mekah Bapak Ibu saya katakan tadi ini luar biasa. 100.000 kali lipat kebajikan daripada masjid lain. Kalau begitu Pak, saran saya jangan pernah Bapak sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Saya berani bilangkan itu sama Bapak karena ini umroh. Kalau haji Pak, saya gak berani mengatakan tiap waktu ke Masjidil Haram. Kenapa? Sangat jauh. Harus naik kendaraan. Kalau gak naik taksi Pak. Nah, jadi kadang-kala Bapak Ibu saya kalian hormati saya muliakan, haji itu banyak sudah sholat di Mantap karena di sana ada mushola dan masjid-masjid yang di sana. Nah, karena jauhnya, ya pulang kita pas subuh sudah jam berapa, mau pulang lagi zuhur, mau asar lagi, itu sangat Bapak Ibu melelahkan. Makanya sudah banyak orang sholat di masjid-masjid di dekat-dekat mantapnya hotelnya Bapak Ibu kalau haji. Tapi kalau umroh Bapak Ibu, karena barangkali perjalanan 10 menit udah sampai ke Masjidil Haram, udah sampai ke Masjid Nabawi, maka jagalah Pak sholat itu selama Bapak Ibu di sana. Kalau bisa berjemaah selamanya kita Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan. Kemudian Bapak Ibu, kalau di Masjidil Haram itu tempat makbul doa adalah di Hajarul Aswad. Nah, Hajarul Aswad Pak. Makanya Bapak Ibu nanti kalau sudah lihat tawaf, ya di belakang makam Ibrahim sholat sunat selesai sholat tawaf. Kalau nggak bisa di situ Pak, Bapak Ibu agak ke belakang. Kalau tidak bisa ke belakang kali, kenapa? Kalau Bapak sholat sunat di belakang makam Ibrahim itu pas Pak sempit orang, ditolak polisi nanti kita di sini. Nah, tapi pandai-pandailah, ya pandai-pandai kita macam mana caranya supaya kita bisa sholat sunat di sana Bapak Ibu yang saya hormati saya muliakan. Itulah Pak amalan-amalan yang sangat dianjurkan di sana, di samping daripada umroh sunat. Saya katakan tadi umroh sunat ya, umroh wajibnya itu pertama, selanjutnya umroh sunat. Nah, kami dulu Pak, saya karena membawa keluarga umroh itu, saya cuma bisa 4 kali umroh. Ya, kawan saya dapat 7 kali umroh Pak. Bahkan dalam satu hari bisa 2 kali umroh dia. Bisa. Suami istri berangkat umroh, kita bawa umroh. Bikin Pak. Luar biasa Pak pahala umroh itu. Ya kan? Karena umroh ke umroh udah macam-macam. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, bahwa perbanyaklah amal-amal di Mekah dan di Madinah itu selagi ada kesempatan diberikan Allah kepada Bapak Ibu. Tidak semua Pak diberikan Allah kesempatan untuk berangkat umroh ini. Walaupun banyak duitnya, pertama enggak dibukakan Allah pintu hatinya mendaftar, iya kan? Nah, enggak dibukakan Allah pintu hatinya. Kenapa? Tertutup. Nah, ya jadi kalau begitu Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bersihkan hati, bersihkan duit yang dibawa ke sana, kemudian bersihkan ibadah Bapak Ibu. Macam mana Ustaz bersihkan ibadah? Perbaiki cara wudhu. Bapak Ibu cara wudhu, kalau sekarang masih ada yang sama-sama belajar ta'aruf. Bapak Ibu saya sampaikan ini sedikit aja. Kalau Bapak Ibu mengambil wudhu itu membasuh kaki, jangan itu air itu dituangkan dari atas. Kenapa? Itu telah
tuangkan begini, baca Ustaz, baca bukan karena dulu, tapi karena nantinya baca. Maka diangkat kaki. Takut juga karena